Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatihi. Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ini hanya orang yang beriman yang bisa percaya. Karena kalau pakai logika tidak masuk akal. Karena akal lebih kecil dari agama yang Allah turunkan kepada kita. Maka bisa diterima oleh iman, mungkin bertentangan dengan akal. Kecuali akal yang tunduk kepada keimanan. Memang tidak mungkin secara rasional bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu harusnya 3 bulan. Bisa dilaksanakan hanya sepertiga malam, bahkan dengan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Artinya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa karena Allah yang menjalankan, bukan kita jalan sendiri. Asra dijalankan. Ada peristiwa besar dalam hal ini, napak tilas yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Baiti Nakhlin. Beliau juga turun dan sholat. Ketika nyampe di Tursina juga turun dan juga sholat. Karena tempat di mana Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah. Kemudian ketika berada di Baitul Lahmin, Bethlehem, juga turun untuk sholat. Di Baitul Maqdis itu Nabi Muhammad didorong oleh malaikat Jibril ke depan untuk menjadi imam dari para anbiya saat itu. Lalu ke Sidratil Muntaha, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi Zakaria, dan langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Harun, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ke Sidratil Muntaha. Apa yang bisa diambil? Pertama, bahwa napak tilas itu tidak boleh melepaskan dari perjuangan terdahulu. Menghormati dengan cara sholat, padahal saat itu belum diwajibkan sholat kepada Rasulullah SAW sebagai kewajiban kepada umatnya. Berarti orang yang meninggal pun sebenarnya adalah hidup bagi orang yang berjuang. Karena para nabi juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sholat. Sholat inilah adalah menjadi tiang agama. Bagi kita, sholat adalah mi'raj. Bagi orang mukmin, untuk kita naik, bertemu secara rohani kepada Allah, kita dalam keadaan sholat. Pada saat kita sholat, kita membaca Al-Quran. Saat baca Al-Quran, kita difirmanin oleh Allah. Pada saat kita sholat, berdoa, kita berkata-kata dan mengadu berdoa kepada Allah. Maka bagi kita pada peringatan ini, memperingati, bukan merayakan. Untuk kita mengingat bahwa kita harus connecting kepada Allah. Dan cara connecting paling baik adalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Kita minta tolong dengan sabar, berupaya keras, tak pernah lelah, enggak pernah putus asa, tapi juga harus dikaitkan dengan salat. Bis-sabri was-shalah wa innaha, sungguhnya salat lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat akan berat kecuali orang-orang yang taat. Oleh karena itu, mengukur kesalehan seseorang untuk mengontrol dirinya lebih baik, bagaimana menjaga diri dari godaan kanan dan kiri, hedonisme, dari godaan pragmatisme, godaan semua kemaksiatan, kemungkaran, kita bisa pagarin dengan kita sholat. Jangan lupa sholat tepat waktu, perbaiki sholatnya untuk kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Selamat memperingati, mengingat Isra Mi'raj, suatu yang kejadian yang luar biasa. Jangan dibatasi apa yang akan terjadi kepada kita untuk kebaikan, karena Allah Maha Kuasa dan kita nggak tahu caranya, Allah yang Maha Tahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.